Ini udah jadi drop down-nya. Assalamualaikum, yeah. Let me tell you about my happiness. Oh, please come with me and I'll show you why. I smile because I'm happy. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Because I'm happy, because I have the noble Quran, and that's where I get my rules. Because I'm happy, because my Lord is merciful and He is the forgiving one. I'm so happy I'm a Muslim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Ramadan Trinurdias, santri Pondok Informatika Al-Madinah asal Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang cara membuat dropdown pada navbar dengan menggunakan HTML dan CSS. Mau tahu cara pembuatannya? Mari kita lihat video tutorialnya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat menu dropdown sederhana dengan HTML dan CSS. Dan dalam membuat menu dropdown ini tidak sampai membutuhkan JavaScript atau jQuery. Adapun pengertiannya, dropdown menu atau menu dropdown adalah sebuah menu yang berisikan kumpulan link-link yang ditampilkan menurun ke bawah jika menu tersebut diklik. Dan menu itu berfungsi sebagai pengarah ke halaman web lain, baik dari web kita sendiri atau web lain. Dan ini adalah contoh dari menu dropdown yang saya maksud tadi. Nah, teman-teman, tadi itu adalah penjelasan singkat tentang apa yang dimaksud dengan menu dropdown beserta fungsi dan contohnya. Semoga ini dapat membantu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung saja ke cara pembuatan menu dropdown tersebut. Oke, langkah pertama yang saya akan lakukan adalah membuat folder baru untuk dijadikan tempat penyimpanan file codingannya. Ini dilakukan agar kita mudah mencari file codingannya. Kita masuk ke file, terus kita langsung menuju ke tempat file codingan saya. Kita masuk ke folder work, kita tambahkan folder baru. Kita kasih nama dropdown. Kita create atau enter. Setelah itu langsung kita buka di Visual Studio Code. Kita buka folder yang tadi kita buat. Terus kita buat file baru. Kita tambahkan file untuk HTML-nya, kita kasih nama dropdown. Nah, ini untuk kerangkanya ya. Kerangka HTML-nya. .html. Ntar kita tambahkan lagi untuk stylingnya. Di sini saya pakai styling eksternal. Jadi saya harus buat file baru. Kita kasih nama style.css. Enter. Setelah itu kita langsung buat kerangkanya dulu. Kerangka untuk buat navbar sederhana. Nanti di dalamnya ada dropdown. Kita buat. Kita tekan Shift plus 1 untuk munculin tanda seru. Habis itu kita tekan enter. Langsung jadi kerangka HTML-nya. Karena di Visual Code otomatis ya. Detailnya kita langsung ubah menjadi how to create menu dropdown dengan menggunakan CSS
dan HTML. Jadi kita pakai bahasa Inggris ya. Kita save, kita tambahkan lagi link untuk menyambungkan dokumen style CSS-nya biar nanti bisa diedit di folder lain. Wrapnya kita kasih ke dokumen yang mau kita tuju. Kita save, kita bikin lagi link baru, tapi yang kali ini untuk icon di linknya. Relnya kita ubah jadi icon, refnya kita kasih link iconnya. Di sini saya udah siapkan logonya sebagai bahan, logo dari navbarnya. Kita copy, kita paste, langsung kita save dan kita lihat hasilnya. Kita buka localhost, tadi foldernya namanya work. Nah ini dia, langsung kita buka folder dropdownnya, kita buka file dropdown HTML-nya. Nah itu udah jadi titelnya sama icon linknya. Nah, di situ ya. Selanjutnya kita isi bagian bodinya. Kita langsung buat kerangkanya. Kita pakai titik untuk tag div. Kita kasih nama kelasnya tag div kelas menu wrap. Kita enter, kita kasih dalamnya, kita kasih tag untuk list yaitu ULLI. LI nya kita kasih tag A untuk linknya. Wrapnya kita kosongin aja atau kasih tanda pagar. Kita kasih nama tag A nya beranda. Habis itu kita copy, kita paste, kita ganti namanya jadi tentang kami. Selanjutnya yang ketiga kita ubah lagi kontak kami. Nah, di dalam kontak kami kita buat lagi untuk list dropdownnya. Kita kasih ULLI nya untuk di dalam kontak kami. Tag A, wrapnya kita kosongkan atau kasih pagar. Kita save, kita buka hasilnya, localhost, foldernya work, buka lagi folder dropdown, langsung kita buka filenya, file dropdown. Ini udah jadi kerangkanya nih. Kita tambahkan lagi namanya, jadi kita kasih namanya alamat kami. Kita copy lagi, kita paste, ubah lagi namanya jadi kebijakan. Kita save, kita lihat udah jadi kayak gini ya kerangka HTML nya. Untuk kita buat jadi navbarnya udah jadi.
Udah semua, kita udah save. Sekarang kita langsung ke bagian stylingnya. Nah, di sini kita akan mulai buat styling untuk navbar drop down-nya. Tadi kan udah kita sambungkan ke file CSS-nya, udah kita buat kerangkanya. Sekarang kita lanjut ke membuat stylingnya. Kita styling ya. Pertama saya akan pakai kita styling semuanya pakai selektor universal biar kena semuanya. Kita hilangin marginnya jadi 0, paddingnya juga saya hilangin jadi 0, lalu kita save. Nah ini udah jadi stylo. Langsung kita edit bodinya. Di body kita ubah backgroundnya, kita pakai background color. Itu sama aja ya, background color dengan background biasa sama, tidak ada beda, jadi bebas makainya yang mana. Di sini saya pakai warna EB3 warna abu-abu. Kita kasih lagi fontnya, kita atur font family. Kita pakai font Arial Helvetica dengan jenis fontnya sans serif. Udah selesai di bagian body, itu aja saya edit. Itu kita langsung edit bagian navbarnya. Bagian terluarnya kita edit kelasnya, yaitu menu wrap. Kita ubah backgroundnya, kita kasih warna hijau, kita save. Nah ini udah jadi nih. Untuk warna hijaunya memanjang untuk navbarnya. Sekarang widthnya kita kecilin menjadi 770, cukup kali ya. Kita save. Nah ya cukup. Sekarang height-nya berapa ya, kita ubah jadi 40 pixel. Selanjutnya, karena itu tidak rapi nampaknya ya, keluar dari garis, kita masukin kasih position relatif shape. Terus kita kasih margin, itu ubah margin atasnya jadi 50 pixel. Kita kasih lagi margin auto biar otomatis ke tengah. Oke. Sini margin topnya hilang ya. Tapi nanti setelah udah jadi insyaallah udah terpakai. Biarin aja dulu. Setelah itu kita langsung edit kelas wrap, masih sama. Tapi kita kali ini masuk untuk styling UL-nya. Enter. Kita lihat di listnya ini ada tulisan ada titik-titik tepinya tuh, kita hilangin. List stylenya kita nonin, hilangkan non. Kita save, kita lihat udah hilang. Langsung kita lanjut ke mulai edit bagian tag A nya. Kita masuk
ke kelas yang sama menu wrap, tapi kita masuk ke bagian tag A nya. Kita langsung style, biar dia ngambang kita kasih float left biar ngambangnya ke sebelah kiri. Nah, kita lihat udah jadi, tapi terlalu mepet dengan bagian atas. Kita kasih line height, nya di menu wrap. Kita kasih line height nya 50 pixel. Udah agak ke tengah ya. Sekarang kita hilangin garis bawahnya ini. Kita pakai text decoration, kita kasih none. Kita save, kita refresh. Udah. Sekarang kita edit text allegiance-nya. Kita kasih text allegiance center biar ke tengah. Kita lihat, refresh, enggak berubah ya. Kita ubah warnanya menjadi warna putih, Alice blue. Oke. Sekarang kita edit width-nya. Kita ubah jadi 150 pixel. Save. Yang tadi tadi dia ngecil, nggak mau ke tengah karena width-nya itu kecil. Jadi saya besarin dan sekarang udah ke tengah. Masing-masing dari tag A nya udah punya width. Posisinya udah ke tengah. Sekarang kita edit, kita kasih text transform uppercase biar besar teksnya. Terus kita kasih hover untuk menu wrap tag A nya. Kita ke kelas menu wrap tag A, kita kasih hover. Terus kita ubah backgroundnya menjadi warna abu-abu. Kita pakai sec 66. Kita refresh, kita lihat, udah jadi ya. Setiap tag A nya backgroundnya berubah kalau kita mau klik. Di kelas yang tadi kita kasih transition untuk perubahannya, waktu perubahannya transition all 0.5 second. Kita save, kita refresh. Udah agak lumayan ya, tidak terlalu cepat kayak tadi. Oke, selanjutnya kita edit styling di menu wrap LI nya. Di LI nya kita edit kelasnya masih sama, kelas menu wrap, tapi kita masuk kali ini ke LI, ke listnya. Kita kasih hover, masuk lagi ke UL. Kita ubah displaynya ini untuk drop downnya ya, block. Kita save,
Kita refresh, terus kita edit yang lain. Kita edit UL yang paling dalam, yang di bawah kontak kami, yang untuk kita jadikan drop down-nya. Kita munculin ke bawah, ke UL-nya 2 kali karena kita masuk lagi ke UL yang paling dalam ya. Setelah UL yang pertama kita masuk ke UL kedua. Kita edit, kita kasih background colornya warna hijau. Kita save, kita samakan warna hijaunya dengan warna hijau yang awal. Kita refresh, kita lihat hasilnya. Belum ada yang muncul. Kita kasih position absolute. Kita save. Ini udah pindah, cuman tidak rapi. Kita munculin posisinya biar berada di bawah kontak kami. Dia pas-pas di bawah kontak kami. Kita kasih left untuk mindahin positionnya. Left, kita kasih 200 pixel. Masih belum. Kita tambah, coba 300. Nah, ini kayaknya udah. Kita jarak atasnya nih, biar dia berada di bawah kontak kami. Jarak atasnya kita kasih 50 pixel. Kita coba, kita save, kita refresh. Ya, ini udah ada di bawah kontak kami. Udah. Terus kita kita di sini pakai position dan mindahkannya pakai lift top. Karena kalau kita pakai position, kita harus mindahkannya pakai left, top, bottom, dan right. Terus kita kasih display none biar hilang. Dan kita lihat, nah itu kan udah hilang. Kalau kita ndak klik, udah hilang. Kalau kita klik, muncul dropdownnya. Kita kasih display terakhir, styling terakhir, di tag A nya yang paling dalam. Di dalam UL paling dalam kan ada LI, terus ada tag A. Nah, kita edit yang itu. Masuk ke menu yang sama, kelasnya, menu wrap. Kita masuk ke UL nya 2 kali, terus ke LI, terus ke tag A. Kita edit jadi display block. Kita lihat hasilnya. Itu udah jadi. Itu karena posisinya kurang tengah, teksnya kita kayak ubah jadi teks Allegiant center biar ke tengah teksnya. Nah, sekarang kayaknya udah ke tengah. Kita ubah width-nya, kita perbesar biar ada pembedaan drop down dengan navbar-nya. Width-nya kita ubah jadi 160 pixel. Kita save,
Kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah, ini udah nampak agak rapi. Ada perbedaan navbar dengan drop down-nya. Ini udah jadi semuanya. Nah teman-teman, alhamdulillah kita udah berhasil menyelesaikan video tutorial kita tentang cara membuat menu drop down dengan menggunakan HTML dan CSS, dan hasilnya ini bisa kita lihat udah jadi drop down-nya. Walaupun sederhana, ini cocok untuk kita bagi programmer pemula seperti saya. Dan selamat mencoba, tetap semangat, dan terima kasih udah menonton video tutorial ini sampai selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, donasi di Pondok Informatika Al-Madinah melalui nomor rekening berikut: